Hai, ngopi yuk bareng Monica Mentari. Ngopi tuh rasanya kurang kalau misalkan cuma sendiri ya kan. Emang paling asik tuh kalau sambil ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini aku bakal ajak temanku buat nemenin aku ngopi sambil chit-chat ngobrol-ngobrol sedikit nih. Dan tentunya ngobrolin tentang kapal pesiar. Maka dari itu aku undang Kak Dani. Halo Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Monica, apa kabar? Baik juga, Syukur. sehat ya. Gimana Oke. kerjaan hari ini? Hari ini luar biasa. Tamunya asik-asik, bikin semangat kerja ya. Jadi memang kita harus bekerja dengan ikhlas ya, Iya. bekerja dengan baik sehingga tamu kita puas, ya kita pun enak lah gitu. Oke. Oke Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku ambilin kopi dulu ya. Oh, Lebih santai, boleh. relax gitu Ya, ya. oke. Oke. Tunggu sini Kak. Thank you ya. Oke. Wow. Oke. Jadi satu buat aku. Oke. Gini. Kak Dani udah berapa lama sih kerja di kapal? Iya, ini kontrak pertama saya. Jadi sejak bulan April ya sampai sekarang, jadi sudah 6 bulan. Jadi 2 bulan lagi nih aku pulang. Oke. Iya. Jadi kontraknya 8 bulan ya Kak? 8 bulan satu kontrak. Iya. So far gimana? Kakak senang? Terus terang kerja di kapal sekarang ini saya rasakan ternyata saya menyesal gitu ya. Iya, menyesalnya tuh menyesal kenapa nggak dari dulu gitu loh. Iya kan? Ya oke. Iya. Sebetulnya bekerja di kapal itu cita-cita, keinginan lah ya, keinginan sejak dulu pengen kerja di kapal. Cuman ada beberapa kendala yang mungkin seperti ya belum siap mental gitu, dan juga bagi saya secara pribadi bagaimana ibadah di sini seperti apa. Setelah beberapa lama dan tahu ilmunya, ternyata di kapal pun masih bisa ibadah dan juga bisa istilahnya apa ya, bisa diberikan fasilitas oleh perusahaan yang bagus lah. Akhirnya setelah beberapa bulan di sini, wah ternyata asik juga ya kerja di kapal. Seru gitu ya, luar biasa. Oke. Jadi baru kerasa sekarang ya Kak, setelah nyemplung di dunia kapal pesiar. Betul. Terus merasakan semua fasilitas yang dikasih perusahaan, yang disediakan. Kakak jadi ngerasa bahwa ternyata nggak seburuk itu gitu nggak sih? Betul, Ya. betul. Wow. Jadi itu aja. Sambil diminum Kak? Boleh diminum ya, Silakan, makasih silakan. ya. Wow, keren juga. Jadi kira-kira apa sih motivasi kakak untuk mau kerja di kapal pesiar? Yang pertama memang motivasinya untuk keluarga ya. Jadi untuk istri, anak dan orang tua itu yang terpenting. Ya sisanya dapat pengalaman yang baru, bisa bekerja sambil keliling dunia gitu ya, bersama kapal juga. Kita bisa dapat relasi juga gitu ya, dan pengalaman yang menarik lah gitu. Jadi itu yang memotivasi saya untuk kerja. Jadi alasan terbesar kakak untuk kerja di kapal adalah untuk keluarga ya? Iya. Untuk support mereka. Itu. Wow. Keren. Terus dulu nih Kak, bisa boleh nggak aku tahu nih, kira-kira kakak itu prosesnya tuh gimana dulu? Sempat ada kendala nggak di dokumen misalkan, atau di medical check up gitu kan? Kadang ada teman-teman nih yang aku dengar ceritanya, dia mau ke kapal tapi terkendala sama dokumen, misalkan contoh kayak US visa, terus di proses medical check up itu juga kadang mereka tiba-tiba kedeteksi sakit apa padahal badannya sehat walafiat gitu. Kalau keadaannya gimana? Jadi awalnya itu
saya karena ada corona ya, waktu itu COVID-19 di negara kita, terjadi penurunan ekonomi gitu ya. Akhirnya ya saya beranikan melamar kerja di kapal. Akhirnya diterima dan saya melamar ke salah satu agen di Jakarta waktu itu. Setelah saya diterima, saya menyatakan resign dari pekerjaan terakhir, dan dari awal melamar sampai ke kapal nih, alhamdulillah kendalanya tidak begitu banyak. Itu karena berkat dari doa kedua orang tua. Yang pertama, yang kedua mungkin istri, juga doa anak, mungkin tentunya rezeki dia gitu ya. Dan untuk kendala yang saya hadapi ya diantaranya ya mungkin biaya ya. Secara umum memang hampir setiap pelamar untuk kerja di kapal itu biaya, tapi bagi saya itu memang kendalanya di biaya. Cuman alhamdulillah gitu ya, jadi saudara-saudara saya mensupport untuk bisa mengatasi hal itu. Untuk medical check up dinyatakan sehat dan juga bisa itu langsung lolos saat itu. Ya, langsung checklist udah bagus, akhirnya lolos dan bisa. Jadi nggak perlu ada perbaikan, Kak? Iya, langsung ya? Ya. Sekali medical check up langsung langsung semua. Wah, ya. Itu benar-benar doa orang tua tuh, Kak. Ya. Manjur ya. Jadi Kakak diberi kesehatan itu benar-benar fit, pas dites semua aman, bisa lolos. Iya. Itu kemudahannya, karena mungkin ya itulah keajaiban doa orang tua itu yang kita selaku anak harus berbakti pada orang tua. Karena emang kita bener sih, ya. Karena doa dan restu dari orang tua itu penting banget. Betul. Jadi ketika kita mau melangkah untuk menjalani sesuatu, jangan lupa untuk datang dulu ke orang tua, kita minta doa restu, kita sungkem atau minta maaf ke mereka, minta tolong untuk diberikan izin supaya semuanya mudah lancar. Iya. Ya kan, Kak? Betul sekali. Terus nih, Kak, kira-kira ada nggak rasa sedih atau duka ketika Kakak pertama kali datang ke sini nih? Misalkan dulu awal-awal Kakak ngerasa sepi atau tiba-tiba sedih nih karena jauh dari anak atau bagaimana gitu? Iya. Hal pertama yang saya rasakan khawatir itu, saya tidak pernah naik pesawat. Oke. Iya. Iya, karena kerja di darat aja gitu ya. Nah, jadi bagaimana ya rasanya naik pesawat? Saya tidak tahu gitu. Nah, terus saya gimana nanti komunikasinya dengan keluarga bagaimana gitu. Setelah bertanya dengan teman-teman, di sini kita diberikan fasilitas komunikasi ya. Di antaranya kan gratis ya, WhatsApp. Waktu zaman-zaman dahulu kan cerita teman-teman itu dulu kan tidak ada video call, tidak ada WhatsApp, jadi mereka kesulitan. Ya, setelah naik ke kapal, akhirnya tidak terlalu merasakan kesedihan terlalu dalam karena kita bisa melakukan komunikasi dengan keluarga melalui video call atau WhatsApp. Jadi setiap hari saya melakukan video call sama anak dan istri gitu ya. Orang tua bagaimana kabarnya gitu ya, minta doanya. Jadi ya adapun merasa rindu itu wajar selaku manusia. Ya rasa suka duka ya itu mungkin yang dukanya itu ya kangen. Pernah menangis juga saya. Iya, serius. Iya. Kenapa? Kos menangis gitu. Waktu itu saya ingat ibu ya. Tiba-tiba lagi kerja, lagi asik-asik kerja, tiba-tiba ingat ibu gitu. Kok sampai keluar air mata gitu. Wow, kenapa ya? Ya mungkin udah lama, waktu itu udah 4 bulan di sini gitu ya. Kok ingat ibu, akhirnya saya telepon beliau, kenapa kok itu. Ya mungkin dia juga sama ingat sama saya gitu. Wow, bisa kontak gitu ya, kontak batin. Ya setelah ada komunikasi, tanya beliau sehat-sehat saja, alhamdulillah ya sudah. Separ aman good. Berarti nangisnya sama sekali itu? Iya, itu suka dukanya ya. Tapi setelah mendekati lebih dari 5 bulan, udah mau mendekati pulang, istilahnya apa ya, medan kerja, kemudian teman-teman sudah mulai dekat gitu ya. Akhirnya begini ternyata kerja di kapal.
waduh luar biasa gitu ya. Karena ternyata Kak ya, kita di sini di Holland America Line ini kita mayoritas orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia benar. Jadi teman-teman kita di sini bagaikan keluarga ya, saudara, karena mayoritas orang Indonesia ya, seperti kita nih, ini orang Indonesia, jadi bisa ketemu gitu. Dan juga ada beberapa dari negara lain ya, negara tetangga gitu. Jadi mereka pun hampir sama seperti kita ya, kebiasaannya, warna kulit, dan kadang kita bertukar bahasa juga ya, menarik itu. Iya. Bahasa. Dan komunikasi kita setiap hari dengan bahasa Inggris ya, betul. gitu. Itu. Iya. Iya. Wow. Terus kira-kira pesan kakak untuk teman-teman di luar sana yang ingin kerja ke kapal pesiar itu gimana kak? Yang pertama, tonton terus channel Kak Monica. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Karena sebelum saya kerja di kapal pesiar Holland America Line itu, saya kepo dulu seperti apa sih kapalnya gitu ya. Karena ternyata Holland American Line ini sudah berlayar lebih dari 150 tahun. Betul banget. Iya. Artinya ini kapal sudah berpengalaman gitu ya. Jadi sudah bagus gitu ya. Tertua mungkin ya. Jadi jangan diragukan. Iya, itu. Jadi saya ketika sebelum melamar ini terus terang aja ya, kepoin dulu nih channel Kak Monica. Jadi saya sebelumnya belum kenal nih kita nih Kak. Iya kan? Ya, makanya nggak kenal sama sekali gitu. Iya. Saya sama istri lihat, wah ini kok ada channel bagus gitu ya. Jadi memotivasi saya juga nih. Jadi saya ke kapal nih gara-gara ini nih, gara-gara Kak Monica nih. Gitu ya. Makasih juga nih udah bantu ya. Iya, makasih Kak Dani selalu nonton video kita. Iya. Semoga channel ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lagi nonton di sini ya. Pesan untuk adik-adik khususnya ya yang masih sekolah, belajar yang rajin, terus pelajari bahasa Inggris ya, itu terutama yang utama karena kita untuk komunikasi kita di sini. Terus yang kedua harus sehat ya, nggak boleh drugs. Oh iya, jangan itu sampai. karena nanti akan ada hasil tesnya di medical check up. Itu akan ketahuan di tes urin ya. Banget, ya. Sehat. Yang selanjutnya ya persiapkan pengalaman kerja ya. Kalau misalkan seperti kita nih di bagian dining service ya, itu ya kalau bisa masuk di hotel minimal berapa bulan lah, 6 atau 6 bulan ya. Untuk minimal training 6 bulan. Iya. Lebih bagus kalau punya pengalaman pekerjaan. Betul. Jadi misalkan kalian sudah bekerja selama 1 tahun atau 2 tahun, lebih bagus di bidang yang sama yang akan kalian apply. Gitu. Karena nanti kalian akan mendapatkan sertifikat dari hotel tersebut untuk jadi senjata kalian ketika nanti kalian akan interview visa, US visa terutama ya kan. Betul. Untuk dapat C1D visa itu biasanya ditanyakan pengalaman kerja kita. Gitu. Kita pernah bekerja di hotel mana, di bagian apa, sama berapa lama gitu. Ya, karena kapal pesiar itu kalau diibaratkan, digambarkan itu seperti hotel yang berjalan di atas air gitu. Iya, hotel terapung lah. Hotel terapung, iya. Benar, hotel jadi terapung. Tidak hanya bagian dining service aja, di bagian restoran aja tidak. Jadi di sini kita ada bagian housekeeping ada pasti. Ada engineering, apalagi kan ada bagian ya betul ada. Jadi adik-adik yang punya skill, misalkan saya suka di housekeeping, ada basic ya, silakan melamar gitu ya. Paling itu aja. Dan persiapkan dokumen ya, terutama ya, dan harus mengikuti pelatihan keselamatan di kapal gitu. Tapi kalau dokumen itu nanti ketika kita udah sudah sudah ke agen, terus nanti agen akan menyarankan dokumen apa aja yang harus kita selesaikan atau yang harus kita dapatkan sesegera mungkin. Itu ada step-stepnya. Nanti kita ikutin aja instruksi dari agen. Nanti mereka akan mengarahkan. Iya, betul. Jadi nanti kalau udah bisa melamar kerja, nanti diterima, bisa gabung seperti kita di sini ya. Ya, karena setelah sebelum saya ke kapal itu
saya bertanya-tanya nanti saya makannya makanan apa gitu ya. Ternyata setelah di kapal ini, wow, sama seperti di kita ya. Saya kira dulu nggak akan makan nasi ya, ternyata ada nasi loh. Iya kan? Ada ya, ada nasi, ada sambal. Itu setiap hari ada itu. Pasti, ya. Ada juga kerupuk ya, kerupuk. Ada, ya. Bahkan bakwan apa bala-bala tuh, gorengan itu ada juga. Apalagi nih Kak? Terus kadang-kala juga ada event-event tertentu di sini, misalkan bakso night atau dessert extravaganza gitu. Jadi itu bikin kita tuh semakin merasa bahwa ya merasa nyaman dan merasa bahwa oke, kerja keras kita di sini tuh dihargain. Betul. Dengan cara dibikinkan atau dibuatkan event oleh manajemen gitu. Jadi kayak apa ya Kak? Ya itu apresiasi ya, ucapan terima kasih dari manajemen ya kan. Betul. Untuk para kru gitu. Jadi kayak ini loh ada sesuatu spesial untuk kalian kayak gitu. Iya. Ya kan Kak? Iya. Dan yang menarik itu kemarin hari kemerdekaan 17 Agustus. Gimana itu tuh? betul-betul saya sampai menangis. Kita ternyata ada di wall stage di sana kan ada upacara bendera. Bener banget. Masya Allah, saya sampai nangis loh. Ingat pahlawan dan salut, ini perusahaan menghargai negara kita gitu ya. Di situ kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti upacara di sekolah gitu. Ada petugasnya, ada paskibranya. Ya waktu itu saya ikut di situ. Dan setelah itu juga ada makanan ya yang disediakan ya. Waktu itu kakak di situ ada juga, saya lihat ya di story ya. Itu menarik lah. Silakan yang berminat untuk gabung kami di Holland American Line mungkin ya. Ide bagus ya. Jadi jangan salah, jadi kayak event-event tertentu seperti 17-an kemarin, hari Independence Day, Indonesian Independence Day itu manajemen memfasilitasi world stage atau panggung yang biasa dipakai untuk entertain, ya kan? Betul. Sebagai tempat untuk upacara bendera. Jadi di situ nanti tempatnya akan disetting, diberi kayak tempat untuk pengibaran bendera ya kan? Terus nanti disediakan petugas-petugas upacara, dari mulai komandan upacara, pengibar bendera, pembaca undang-undang Pancasila, pembaca doa semua ya, dan tentunya orang Indonesia ya kan. Jadi nanti semua kru Indonesia itu berkumpul di waktu yang ditentukan, misalkan kayak jam 10 atau jam berapa nanti, terus upacara dilakukan di sana. Jadi meskipun kita jauh dari Indonesia, kita tetap merasakan rasanya upacara. Gitu. Betul. Upacara di atas laut ya Kak. Iya, betul. Keren. Luar biasa. Satu lagi menarik nih Kak. Ya, apa-apa? Perusahaan ini sangat memberikan toleransi kepada kita umat beragama ya. Seperti yang Muslim itu disediakan sholat Jumat dan ada DKM gitu ya. Dan mungkin dari agama lain juga ya Kak ya. Ada. Seperti untuk Natal apa namanya? Yang itu tuh ya, ibadah agama Kristen. Ya, ada. Sama teman kita yang dari Bali itu namanya Galungan Kuningan. Itu saya tanya itu ada juga. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman tidak hanya bekerja di sini, tapi perusahaan memberikan fasilitas dan memperbolehkan kita untuk melakukan ibadah. Itu yang sangat penting. Ya. Jadi jangan pernah takut kalian nanti bagaimana ibadahnya. Betul. Perlu, karena sejatinya ibadah itu memang bisa dilakukan dimanapun, tapi karena perusahaan ini baik mempunyai kerawan hati untuk memfasilitasi kru-krunya untuk beribadah, jadi semakin mendukung ya Kak, semakin mendukung kita untuk ya udah apa yang sudah kalian lakukan dengan baik lanjutkanlah di sini seperti itu. Iya, saya teringat sebelum ke kapal nih Kak. Itu kan kita melayani tamu-tamu dari berbagai negara gitu ya, bule-bule lah gitu. Saya kira bule itu akan galak gitu ya, seram, menakutkan gitu ya. Ternyata wow, enggak ya. Mereka lucu-lucu loh, bener gak? Mereka ngajak bercanda, bener gak sih Kak? Ya kan?
Apalagi juga. kakak nih di dining room, wah luar biasa servisnya ya. Ya, jadi sampai mereka ya gitu ngajak bercanda, pokoknya seru ya. Mereka ternyata nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Iya, benar. Mereka bule-bule itu ternyata baik-baik ya. Baik banget. Bahkan tak sedikit memberikan something spesial Ya. gitu ya. Kakak tahu lah ya. Itu menarik sekali, suatu hal yang membahagiakan lah. Di luar dugaan. Ya. Gitu. Itu sebenarnya sama halnya kayak aku dulu sih. Dulu di pemikiranku sebagai Monica yang belum tahu apa-apa, Oh ya? yang pemikirannya masih sengit kecil gitu. Aku ngerasa juga gimana nanti aku ketemu bule gitu, Iya, iya. pasti akan dimarah-marahin, bla segala macam. Iya. Tapi nyatanya enggak sama sekali, itu tuh enggak bener. Betul. Mereka itu Baik-baik. ramah Percaya juga. sama kita. Iya. Baik-baik. Kak Dani sudah membuktikan. Mantap. Oke. Gitu aja dari aku. Udah, makasih banyak ya Kak Dani, Ya. udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Makasih nih udah kasih kopi nih ya. Iya, Oke. aduh. Pokoknya kakak harus semangat terus ya Kak. Oke. Sisa waktu 2 bulan di sini harus dipergunakan Oke. dengan baik. Ya. Kakak ya improve gitu biar next stepnya bisa tiba-tiba udah jadi waiter. Keren. Waiter. Lah iya, emang nggak mau? Mau. Iya. Ya. Oke. Amin ya, Kak. Ya. Kakak dulu dong. Apa? Asisten waiter nih. Amin, doa baik, amin. Ya ampun Kak. Ya, oke. Ya pokoknya kita harus semangat terus demi keluarga. Kita tuh pejuang keluarga. Iya. Semangat. Tos dulu dong. Oh. Sorry. Iya, Oke. ngerti. Ya, oke. Makasih teman-teman, kalian udah nonton videoku ini sampai selesai. Ini juga tadi pengalaman-pengalaman Kak Dani bisa kalian terapkan nanti ketika kalian sudah bekerja di kapal pesiar, dan apa yang udah di-sharingkan oleh Kak Dani juga nanti bisa jadi gambaran atau pegangan buat kalian yang ingin melakukan proses ke kapal pesiar. Ya. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Betul. Saya Monica Mandari pamit. Kak Dan Dani juga saya pamit. Dani. Salam ombak besar. Ombak besar. Dadah.